Kan biasanya diadu, main judi, kan nggak baik juga kan? Burung merpati di lepek-lepek. Jadi waktu itu sudah menargetkan, saya harus menjadi kahim. Itu dia canda-canda Candrawa Eldia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua sobat penonton dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcast Canda Candrawa Eldia. Canda-canda Candrawa Eldia. Luar biasa sekali ya. Selamat datang di podcast Candrawa Eldia ini sobat-sobat semua. Jadi podcast Canda ini adalah salah satu proker atau program kerja dari Himpunan Mahasiswa Matematika Sains dan Teknologi atau Himatika Sains jurusan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, bersama saya di sini Yazid Nurrohim selaku pembawa acara yang akan memandu podcast Canda pada episode kita yang pertama ini. Jadi ini episode debut ya. Dan juga kami juga tidak hanya saya sendiri juga, tapi juga dengan tim-tim yang sudah berpengalaman tentunya di bidangnya ya. Oke teman-teman, di episode kita yang pertama ini kita akan membahas apa sih itu Himatika Sains dan khususnya di keperiodean 2021-2022 atau di tahun sekarang ya. Jadi untuk itu saya ditemani oleh rekan saya, sahabat saya, ketumku dan juga ya saudara mungkin ya atau kerabat jauh. Ya mungkin kita langsung perkenalkan saja, sudah ada bergabung bersama saya Ketua Umum Himatika Sains periode 2021-2022 Kang Thorik Al-Mahdi. Siap, selamat datang para penonton di podcast terbaru kita mungkin juga ya, karena Betul kita juga sekali. bagian dari saya juga Kang Yazid ya. Betul Mungkin sebelum sekali. itu perkenalkan, saya Thorik Al-Mahdi, Ketua Umum Himatika Sains periode 2021-2022. Ya, mungkin sebelum itu kita tos dulu Kang Yazid ya. Oh iya, kita Baik. punya salam ini, salam Kita punya, apa nih? kalau Hitler punya salam Nazi, kita punya salam Candrawa. Salam Candrawa. Ya, 1, 2, 3. Ya, ya. Tenang aja. Jangan. Cuma hari ini. Oke, Bung Thorik ya, selamat datang di di studio kita ya. Iya. Kita ini sudah ada, kemarin kita baru saja menyelesaikan rapat kerja ya semalam. Betul Kang Yazid. Sudah ada ribut-ribut juga kan, hampir lempar kursi gitu Wah, kan, ya. gara-gara rapat kerja gitu ya. Tapi alhamdulillah kita sudah melaluinya. Nah, Bung Thorik sendiri ini perjalanan mungkin ya, kita bicara dulu perjalanan awal menjadi ketua umum Himatika Sains itu bagaimana sih? Ya. Perlu Kang Yazid ketahui ya, kalau perjalanan tentunya naik motor ya Kang Yazid. Betul. Karena sejak saya awal maba, saya kan ngekos. Jadi kalau ke UIN itu naik motor, jadi perjalanan awal itu dengan menaiki motor. Kan. Tetapi mungkin Kang Yazid itu menanyakan proses bagaimana cara menjadi ketua umum ya. Mungkin kalau dari awal kepengurusan, di tahun pertama atau di tingkat pertama itu saya tidak mengikuti Himatika Sains karena belum terlalu tahu dan istilahnya nggak mau tahu gitu tentang himpunan di matematika ini. Akan tetapi di tingkat 2 saya menyadari betul bahwasanya saya perlu untuk masuk gitu karena ada tujuan yang lain itu untuk menjadi ketua umum. Jadi ya mungkin seperti itu Kang Yazid. Prosesnya itu tidak langsung dari awal tapi dari tengah mungkin gitu, seperti itu. Jadi ketika memutuskan menjadi masuk ke Himatika di awal itu di periode berapa berarti Kang kemarin teh? Periode 2020-2021. Di Departemen Kerohanian Iya, ya. kerohanian. Departemen Kerohanian. Jadi waktu itu sudah menargetkan saya harus menjadi kahim gitu atau di perjalanan saja. Itu sebenarnya dibawa dari mimpi Kang. Jadi ketika saya mimpi di kerohanian itu ada suatu secara informasi implisit bahwasanya wah kalau jadi ketum kayaknya saya bisa lebih seru dalam menjalani perkuliahan. Mungkin seperti itu Kang Yazid. Dan mungkin didukung juga oleh lingkungan, apa tidak mendukung? Iya.
didukung oleh Kang Yajid, kan mendukung saya juga kan? Iya, betul. Iya. Dan didukung oleh teman-teman dan juga ya mungkin didukung yang pastinya sama orang tua juga Nah, gitu ya. itu paling penting Bung Torik. Mau jadi apapun kita harus Iya. restu orang tua ya. Betul Kang Yajid. Bicara perjalanan singkat ya Iya. menuju tangga ketua umum kayak gitu kan. Mengalami kesulitan nggak ketika mencalonkan itu sampai ke pemilihan seperti itu? Mungkin kalau dari kesulitan dalam proses administratif itu tidak ada ya Kang Yajid ya. Mungkin yang menjadi masalah itu adalah kesehatan dan juga mental gitu Kang Yajid. Jadi sebelum menjadi ketua umum tentunya di awal juga kita telah merancang nih apa saja yang akan kita kerjakan nantinya. Dan itu tuh butuh persiapan yang banyak dan juga terlebih yang paling penting itu mental gitu. Karena posisi kita menjadi anggota atau staf itu berbeda ketika kita menjadi ketua himpunan. Ya mungkin lebih ke mental aja Kang Yajid. Karena mungkin pressure-nya juga Iya. ketika menjadi seorang ketua atau kepala pemimpin gitu akan lebih besar juga ya. Iya. Sudah sering mengalami pressure itu. Mungkin kalau sekarang itu belum terlalu karena kan kita baru melaksanakan pelantikan di tanggal 13 lalu baru rapat kerja kemarin. Nah, jadi untuk perjalanannya mungkin ya baru dimulai lah begitu Kang Yazid ya. Jadi belum ada tekanan yang begitu besar gitu. Kalau saya tekan sih ya. Ya, boleh. Enggak, tapi itu tadi juga mungkin dalam prosesnya juga cukup menguras tenaga juga Ya, ya ketika di pemilihan kemarin. Dan tapi pada akhirnya juga Kang Torik terpilih gitu ya. Iya. Alhamdulillah terpilih gitu. Sekarang kita lanjut kepada perbincangan mengenai nama kabinet kita, ya kan. Mungkin nama kabinet itu, ini kalau saya ya Kang Torik dari pengalaman saya gitu melihat nama-nama kabinet itu biasanya dari bahasa Sanskerta gitu betul, ya. Misalnya kemarin kita Gama Garjita contohnya gitu kan. Nah sekarang ini Candrawa Eldia gitu. Kalau Candrawanya saya sudah terbayang gitu kan, Candrawa Candrawa gitu kan, bulan kalau tidak salah ya. Betul, kan, tapi Eldia ini mungkin kalau untuk saya cukup familiar. Tapi untuk penonton mungkin atau untuk teman-teman anggota kita mungkin ada yang belum familiar nih. Nah, bagaimana Bung Torik menamai kabinet kita Candrawa Eldia ini? Teh kumaha sih caritana? Prosesna gitu kan gitu. Nah, prosesna. Ya, mungkin kalau dari awal ya teman-teman ataupun bisa saya katakan rakyat nyemirnya matematika gitu ya. Para Eldian. Ya. Pada saat itu mungkin ya sebagian HMJ yang lain di Fakultas Sains dan Teknologi itu sudah melaksanakan pelantikan. Jadi mereka memaparkan nama kabinetnya gitu. Seperti misalkan di KMHB itu mitokondria. Lalu di agroteknologi itu radikula. Nah, di situ saya berpikir kalau memakai nama matematika itu kita harus apa gitu? Apa harus kabinet kalkulus manifold, kalkulus aljabar linier gitu kan? Bisa. Itu terlalu klise juga ya. Makanya saya ambil kata Candrawa Eldia gitu. Chandra itu benar kata Kang Yajid dari bahasa Sanskerta juga sebenarnya Kang Yajid ya. Bulan. Itu artinya bulan atau cahaya. Wah, ini sebenarnya hanya apa istilahnya? Prefix gitu. Wah, kalau dalam bahasa Arab kan dan, Chandra dan Eldia gitu. Nah, kalau Eldia mungkin ini agak sedikit ya mungkin gokil juga Kang Yajid ya. Eldia kan kalau dari teman-teman yang itu pasti akan tertuju pada suatu topik pembahasan film kartun atau film anime Jepang karya Hajime Isayama. Nah, itulah yang membuat saya terinspirasi gitu Kang Yajid. Jadi Eldia itu kan suatu karya Attack on Titan ya asalnya ya. Jadi kata Eldia itu adalah suatu bangsa yang ada di cerita Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin. Nah, dari situ saya belajar bahwa Eldia adalah suatu bangsa yang menginginkan sebuah kebebasan, sebuah kurungan yang barangkali bisa mereka patahkan hal tersebut gitu. Hidup dari rasa takut, dari rasa khawatir itu menjadi rasa yang mungkin memaksa mereka untuk keluar dari zona nyamannya. Nah, itulah makna dari Eldia gitu. Jadi lebih ke kebebasan gitu. Tapi dalam bahasa Jerman ini juga kan ada artinya Kang Yazid. Ini yang belum saya terlalu paham gitu. Iya, karena bahasa Jerman gitu. Betul, karena Attack on Titan juga mengambil latar orang-orang Jerman kan ya. Eldia ini sebenarnya dari bahasa Jerman yang katanya itu Erden atau Erde itu artinya bumi gitu ya. Tapi lewat penggambaran lain Hajime Isayama itu bahwa Eldia itu adalah suatu kebebasan. Dan maka Candrawa Eldia ini adalah cahaya kebebasan. Seperti itu Kang Yazid.
saya sekali ya. Jadi ada inspirasi di situ dari bisa dikatakan mungkin memang film gitu ya, tapi dari nilai-nilai film itu ada yang dari Tung Torik itu serap, lalu jadilah nama kabinet itu. Nama mungkin kabinet. seperti Ya, itu. betul Kang Yazid. Tapi ada inspirasi lain tidak dari selain dari apa? Dari Bung Haji Mei Isayama gitu. Ada Mungkin inspirasi lebih lain? ke arah apa ya, penanaman moralnya juga Kang Yazid. Soalnya setelah saya kaji lebih lanjut, ternyata banyak juga nih staf ataupun anggota kita yang ternyata paham akan alur ataupun pemaknaan dari Eldia di Eldia film itu. Attack on Titan gitu. Nah, itu membuat saya makin seru untuk menikmati kabinet ini gitu. Tapi memang secara nama pun Eldia gitu seperti apa ya? Nama yang mudah tapi juga keren gitu ya. Jadi apa ya? Simply but keren gitu lah. Estetik gak? Estetik sekali. Oh, iya. Ya, saya teh disuruh minum cenah Kang Torik. Oh boleh iya, nggak? ini sponsor kita dari Wirus mungkin ya? Wirus tidak mau mensponsori. Iya, karena Wirus tolong sponsor. Tapi ya kalau sponsor mau masuk juga alhamdulillah sih. Jadi saya mah Kang Torik. supaya jangan ada kacang suuk gitu. Nah, supaya kacang suuk bubur ayam. Saya minum dulu ya. Iya, Kang Yazid. Kelak itu kan saya teh tuan rumah. Iya. Nah, saya minta izin. Tapi tidak apa-apa ya, teman-teman. Ya, itulah Candrawa LDA. ya. Itu dengan lambang apa ini? Lambang apa nih? Ini sebenarnya adalah abstraksi dari burung parasitik jeger Kang Yazid. Parasitik terus. Ya, itu kalau di Indonesia nggak ada. Soalnya ini burung yang hidupnya di Antartika. Emang iya? Iya. Bukannya itu penguin ya? Ya, saya hanya mencari sebuah abstraksi dari suatu burung yang menggambarkan kebebasan Kang Yazid ya. Kalau saya mengambil burung merpati itu burung merpati bebas gitu, tapi tujuan orang itu buat merpati itu kan biasanya diadu, main judi, kan nggak baik juga kan? Burung merpati dilepek-lepek. Kalau burung Candrawa Eldia ataupun burung parasitik jeger ini pure dengan kehidupan dia gitu, di alam bebas seperti itu. Tapi menurut info juga dari Google saya baca bahwa burung parasitik Jaeger ini adalah burung laut, betul? Iya, burung laut. Burung laut. Yang Jadi dia bisa berenang. Berenang juga bisa ya? Bisa Jadi enggak? bisa beradaptasi di segala kondisi itu maksudnya mungkin. Ya, Bung Torik, setelah kita tadi juga bicara mengenai asal usul, gitu ya, asal usul dari nama kabinet kita dan juga apa yang menginspirasi kabinet kita, bahkan maknanya sudah dibedah tadi oleh Bung Torik ya. Iya. Mungkin kalau dibedah lagi nanti akan menjadi apa ya? Seminar. Ya. Sebenarnya untuk pembedahan itu nanti ada di proker saya Kang Yazid. Oh, itu ada sekarang bedah kayak apa? Kayak bedah logo, bedah nama kabinet, filosofis, bahkan bedah ada ART dan AGBHO juga nanti akan diselenggarakan. Seperti itu Kang Yazid. Ya, Bung Torik. Tadi kan Bung Torik menyinggung mengenai proker-proker ya, Ya, dan juga betul. apalah arti raker tanpa proker Betul. gitu. Ya. Nah, kita kan di kabinet baru ya, meskipun dengan mungkin anggota-anggotanya tidak semua baru ya, Iya. tapi juga dengan semangat-semangat yang baru gitu ya. Nah, adakah terobosan baru dari Candrawa Eldia ini, Bung Torik? Baik Kang Yazid ya. Mungkin kalau terobosan dari dari segi kuantitas jumlah departemennya mungkin hasil dari Muskom kemarin itu ditambah Kang Yazid. Dari yang awalnya itu mungkin ada 8, sekarang ada 9 departemen. Jadi 10 sama ex officio. Nah, apa yang ditambah yaitu Kastrat. Yang awalnya itu Advokom menjadi Mekar menjadi 2 bagian, yaitu ada Kominfo dan juga ada kajian isu strategis dan advokasi yaitu Kastrat. Jadi mungkin kalau tujuannya sendiri Kang Yazid ya. Jadi tujuan pemekarannya itu agar di bagian advokasinya juga itu lebih lebih fokus di departemen tersebut gitu, mungkin seperti itu. Jadi nanti Kastrat itu lebih ke bagian advokasi Iya. yang nantinya bila mana ada aspirasi dari warga matematika itu dapat diserap dengan lebih baik dan juga dengan eksekusi yang lebih bagus, mungkin seperti itu ya, Bung Torik? Diserap, disaring dan dikaji dan juga. dilaporkan ke birokrasi seperti itu Kang Yazid. Jadi lebih jadi ada jalannya gitu ya. Ada jalannya. Oke. Tapi
Landasannya sendiri untuk kasrat itu sendiri apa gitu? Maksudnya apakah itu ide dari Bung Torik ataukah dari mana gitu? Mungkin kalau dari landasan itu sendiri, mungkin secara kuantitas juga kita bisa menambah anggota baru yang mana menambah jumlah keluarga Himatika kan. Dari yang awalnya mungkin sekitar 77 orang menjadi 83 dengan tambahan dari kasat itu sendiri. Tapi kalau ide dari kasat itu sebelumnya saya tidak kepikiran untuk membelah Advokom menjadi dua. Akan tetapi setelah berunding dengan beberapa ya istilahnya tokoh-tokoh lah gitu ya di ex officio sebelumnya. Ya jadi kami sepakat untuk membagi Advokom ini menjadi Kominfo dan Kastrat. Nah, begitu Kang Yazid. Jadi idenya itu ide bersama seperti itu mungkin. Oke. Nah, itu mungkin kita tadi sudah cukup banyak ya ngobrol-ngobrol gitu sampai saya harudang dan sudah minum kopi juga. Tapi masih tunduh Kang Yazid ya? Ya, aduh mungkin boleh minum lagi, bentar ya, tidak apa-apa. Ya. Nah, supaya untuk sedikit memecah kepusingan deh, memecah keharudangan ini, sebenarnya ini panas kita take jam 12 siang ya Bu Tari. Ya. Kita ada games nih. Wah, gitu. game apa Kang Yazid? Bung Tarik tidak usah pura-pura excited ya. Iya. Tapi terima kasih. Iya. Jadi gamesnya itu games nanti Bung Tarik jawab aja pernah atau tidak pernah. Wah, ini akan menjebak saya ya? Sepertinya sih iya. seperti Iya, itu. Harapan saya sih seperti itu. Oke, kita mulai saja ya. Nah, ini boleh dipegang Bung Tarik. Ini apa ini? Ini pernah, ini tidak berarti. Nah, coba gini. Nah, bagus. Coba ke kamera. Ya, kahim kita mudah disuruh ya. Oke. Cuma berat tuh. Oke, Oke, kita mulai aja ya gamesnya Bung Tarik ya. Diangkat aja itu. Ya, diangkat. Tadi saya dipersiapkan nih. Iya. Oke, siap ya. Pertanyaan yang pertama nih. Pernah nggak kuliah online full on cam? Oh, pernah. Pernah. Pelajaran apa? Bukan kuliah pelajaran tapi Kang Yazid, kursus Kang Yazid ya. Kursus. Luar biasa. Nah, pertama saya pengen dapat A tentunya. Karena saya belum mengenal dosennya, jadi harus full on cam Kang Yazid. Full on cam. Tidak sayang kuota, tidak. Unlimited Bayu. Oke. Berarti pernah ya? Pernah. Ya. Kalau di pelajaran kuliah pernah juga? Kalau di pelajaran kuliah pernah juga. Pernah juga. Iya. Komputasi bersama Pak Arif saya on cam karena uji mic baru. Oh. Jadi mau sombong headset gitu ya? Mikrofon baru, headset baru. Headset baru. Yang kedua, pernah nggak sengaja bolos kuliah online? Pernah. Pernah. Kenapa itu? Itu kemarin Kang Yazid baru ada PRS ya, Pekan Raya Saintek. Jadi saya harus terpaksa bolos ataupun sengaja juga karena demi mewakilkan matematika di PRS itu kan. Jadi lomba futsal, badminton dan semacamnya gitu. Jadi suatu kebanggaan tersendiri sebenarnya walaupun ya tanpa izin yang berlaku begitu Kang Yazid ya. Pak. Pertanyaan nomor 3, pernah nggak nyontek tugas dari teman? Nyontek tugas dari temen. Kalau nyontek mungkin tidak Kang Yazid, tapi lebih dikerjakan sama dia gitu. Joki. Ya, joki. Jadi joki itu beda ya teman-teman dengan nyontek ya. Kalau nyontek kita menyalin punya teman, kalau joki kita sekalian sama dia gitu. Sekalian dipanggawekeun. Mau aja ya? Mau, soalnya kan ditukar sama boba. Ya, saya ngasih boba, dia ngasih jawaban, sekalian ditulisin gitu. Siapa Anda maunya? Yang keempat, pernah nggak mendapat nilai DE? Ini mah pertanyaannya buat saya. Ya, karena kita bareng aja. Ya, kita berdua pernah ya. Waktu itu pelajaran jujur aja teman-teman. Pelajaran kalkulus ya. Pelajaran yang sangat berharga juga kan gitu ya. Pelajaran berharga gitu.
Tapi ada hikmah tersendiri sih mendapat nilai E itu, Bung Torik. Mungkin quote-nya untuk ini buat apa kuliah kalau nggak pernah ngulang ya? Nah, itu. Kuliah kok tidak ngulang. Tapi jangan ditiru ya, ini mah cuman bercanda, kan podcast canda. Canda LD ya. Canda LD ya. Oke, ini yang terakhir ya, Bung Torik. Pernah nggak kepikiran pernah naksir sama anak matematika? Nah, itu pertanyaan teh. Naksir, pernah naksir tidak? Udah pasti ya tuh. Oh, salah. Pernah. Pernah. Oke, saya tidak akan menanyakan Iya, nama, karena, tapi mungkin karena kalau ditanyakan tuh terlalu sensitif dan juga terlalu banyak disebutkan kayaknya. tapi saya ingin deskripsikan siapa orang itu, Bung Torik. Kalau deskripsikannya mungkin apa kelasnya atau ini aja ciri-cirinya. oh, ciri-cirinya perempuan. Ya, satu perempuan. Terus Alhamdulillah. ya mungkin seangkatan. Satu angkatan. Ya udah cukup. Ya, cukup saja ya. Ya. Ya, untuk teman-teman yang tahu boleh nanti dikasih tahu sama saya ya. Itu di kolom komentar. Di kolom komentar ya. Oke, kita sudah selesai dari main gamenya ya. Dan ya luar biasa sekali ya, Bung Torik. Kita di episode pertama ini sudah mungkin sudah cukup banyak ya kita ngobrol-ngobrol tadi, meskipun ya seginilah adanya gitu, tapi saya dan juga tim kita semua mencoba yang terbaik. Nah, sebelum kita menyelesaikan nih, Bung Torik ya. Mungkin terakhir kalau dari saya, pesan untuk rekan-rekan mahasiswa matematika ya khususnya gitu, dan mungkin juga untuk rekan-rekan anggota kita nih kabinet Candrawa LDA nih, apa dari Pak Ketum. Mungkin kalau dari saya pribadi kayaknya gitu ya, mungkin sekaligus sebagai closing statement ya. Kalau dari saya ya mungkin ini adalah suatu ungkapan yang sering diungkapkan juga oleh teman-teman yang lain atau guru-guru kita gitu kan, bahwasannya setiap masa itu ada orangnya dan setiap orang pasti ada masanya. Nah, untuk dari itu orang-orangnya itu adalah kita gitu, dan ini adalah masa Candrawa LDA. Maka dari itulah kita yang mengisi masa ini dan kita menjadi objek dari masa tersebut gitu. Dan kalau untuk slogan itu sendiri di Rana Saintek kita akan pakai Rambling is coming. Rambling is coming. Iya, seperti Kang Yazid. Gemuruh telah hadir. Gemuruh telah hadir. Gemuruh akan datang. Gemuruh akan datang. Nah, tulisan sastra Inggris tolong dijabarkan ya. Dijabarkan koreksi gramarnya ya. Koreksi gramarnya. Oke, begitu ya Bung Torik. Terima kasih sudah hadir di podcast kita, di podcast Candrawa LDA ini. Nah, semuanya terima kasih yang sudah menyimak dan juga sudah menonton. Jangan lupa untuk ikuti sosial media dari Himatika Sains untuk info-info dari Himatika Sains di link yang akan dideskripsikan, di deskripsi, di YouTube, di IG dan di mana-mana ya. Oke, terima kasih. Saya Yazid Rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.